sejak ada perang di Rusia Ukraina, kemudian COVID, dan sekarang lagi yang di Timur Tengah dan lain sebagainya. Sekarang ini isu nomor satu adalah geopolitik. Iklim jadi nomor 2 atau bahkan nomor 3, bisa juga nomor 4 ya, tergantung pemerintahnya siapa gitu ya. Dan itu memang sangat disayangkan gitu. Jadi sebenarnya apa hambatan terbesar, gak cuma Indonesia tapi juga global menuju net zero, Pak? Complacency, istilah kerennya gitu ya. Saya kan sedikit belajar bahasa Inggris, jadi Bapak kalau bisa bilang wamenlu 3 bulan teman-teman. 3 bulan. Nah, 3 bulan dan alhamdulillah dikasih waktu. Mungkin yang paling urgent adalah mengenai perubahan iklim. Karena itu yang akan menentukan semuanya, menentukan politik, ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan manusia dan lain sebagainya gitu. Dan kalau iklim itu naik 3 atau 4 derajat Celcius secara global ya, secara rata-rata, kita akan hidup, bukan kita, saya udah nggak ada lagi. Anda akan hidup dalam dunia serasa neraka itu. Halo Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dalam program Ngobrol Seru by IDN Times bersama saya, Marcella Aryasta, jurnalis IDN Times. Dan kali ini kita bakal ngomongin masalah iklim nih, perubahan iklim. Berasa dong ya, pasti panas banget. Kemarin juga heatwave di Eropa dan dibilang bahkan itu sampai yang terpanas gitu di saat ini. Nah, kali ini ngobrol seru nggak cuma saya sendiri ngomongin perubahan iklim, tapi juga bersama Bapak Dino Patijalal yang juga merupakan founder dari FPCI dan juga ini akan membuat program INZS ya Pak ya? Yes. Indonesia Net Zero Summit 2026. Apa kabar Pak Dino? Kabar baik, Sela. Terima kasih. Pak Dino, udah siap belum Pak? Mudah-mudahan. Nah, Pak. Berdebar-debar. Kita seru-seru nih aja nih Pak. Nih kali ini kan memang perubahan iklim berasa banget ya Pak. Panas di mana-mana. Kita juga ngerasain setiap siang itu terik banget ya Pak ya. Nah, laporan-laporan terbaru menunjukkan dunia itu semakin sulit nih Pak. Menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius. Menurut Bapak nih, apakah narasi global soal perubahan iklim ini perlu diubah nggak Pak? Atau apa yang seharusnya menjadi fokus dari negara-negara di dunia terkait perubahan iklim? Ya, pertama perubahan iklim itu saking seriusnya bunga yang tadinya hijau sekarang jadi hitam seperti ini. Hitam. Oh, just kidding. Saya kira untuk pertama kalinya umat manusia itu menghadapi suatu masalah yang begitu luar biasa dan begitu penting dan tidak pernah dialami sebelumnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB, masalah perubahan iklim ini adalah masalah eksistensial. Bukan hanya masalah kita jadi nggak nyaman, kemudian kadang-kadang panas, kadang-kadang banjir. Enggak. Ini adalah suatu masalah yang benar-benar bisa mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia. Dan karenanya semua bangsa, apakah bangsa yang paling besar ataupun bangsa yang paling kecil, ya itu sama-sama menghadapi tantangan yang serupa. We all in this boat together gitu. Dan karenanya juga solusinya harus solusi global. Percuma kalau misalnya Indonesia sendiri mengurangi emisi luar biasa, besar-besaran gitu ya. Dan dampaknya juga emisi di Indonesia berkurang drastis. Tapi ada negara-negara tentu yang cuek bebek tidak melakukan apa-apa. Karena ini permainan matematik nih, ya kan? Permainan matematik dalam arti kalau berkurang semuanya harus berkurang. Tapi kalau berkurang emisinya suatu negara, hanya beberapa negara, yang lain nggak berubah, maka secara umum matematiknya juga nggak akan berubah gitu ya, dari segi pengurangan emisi. Jadi ini berbeda dari masalah pasar, perdagangan, geopolitik, dan lain sebagainya. Ini satu-satunya isu yang benar-benar mempengaruhi seluruh bangsa-bangsa di dunia dan seluruh umat manusia gitu. Nah terus Pak, apa yang harus dilakukan Indonesia nih Pak? Apakah Indonesia termasuk dari salah satu negara yang
cuek bebek tadi itu Pak soal perubahan iklim? Kalau mau bisa kita cuek bebek, ya kan. Kita kan, negara berpenduduk keempat terbesar di dunia. Nah, kalau dari segi emisi ada orang pernah bilang kita nomor 6, Betul. ya kan. Kalau yang nomor 1 Tiongkok sekarang, nomor 2 Amerika. Selebihnya bisa dihitung ya, kita antara 6, 7, 8, 9 gitu. Tergantung kalau ada kebakaran hutan kita cukup tinggi gitu ya rankingnya. Tapi, kita bisa menjadi negara pelopor. Jadi negara yang bisa melakukan gebrakan atau kepemimpinan ya untuk masalah perubahan iklim itu. Dan ini sudah sudah dilakukan beberapa waktu lalu juga ya. Kayak kita pernah menjadi host dari COP13 di Bali yang menciptakan Bali Roadmap ya, dan itu banyak diapresiasi orang sebagai suatu milestone diplomasi perubahan iklim. Kita juga dari segi hutan misalnya, di dalam era Presiden Jokowi 2 tahun terakhir itu deforestasi turun 85%. Dan itu suatu hal yang luar biasa gitu kan ya. Dan sekarang Presiden Prabowo pernah menjanjikan akan membangun 100 gigawatt energi terbarukan ya dalam beberapa tahun. Itu juga suatu hal yang cukup dianggap menggembarkan komunitas iklim. Tapi intinya kita bisa istilahnya itu punch above weight. Jadi melakukan hal yang lebih dari biasa dan bahkan bisa menjadi pelopor gitu. Tapi intinya untuk itu kita harus ada kemauan untuk masuk ke peran itu gitu. Oke Pak, nah Indonesia saat ini kan juga sedang mengejar pertumbuhan ekonomi 8% ya Pak ya, dan berkomitmen untuk menuju net zero. Tapi menurut Bapak Indonesia bisa nggak sih Pak memastikan ambisi pertumbuhan ekonomi ini justru nggak menghambat transisi hijau kita Pak? Idealnya dua-duanya jalan bersama ya, dan ini sudah banyak dibikin model pembangunan di mana negara-negara yang pertumbuhannya tinggi tapi konsumsi energinya tidak naik dan berarti emisinya juga tidak naik, bahkan ada yang turun gitu. Jadi ada data dari penelitian internasional bahwa 92% dari PDB global itu terjadi tanpa meningkatkan emisi gitu. Okay. Right? Itu kan jadi dari segi model tuh ada ya, salah satu negara yang jelas berprestasi di bidang ini Denmark gitu. Karena ekonominya berlipat ganda 2 kali lipat, tapi konsumsi energinya tetap flat gitu, ya kan, tetap Makanya sama. mereka menjadi juga salah satu negara yang apa ya Pak, dibilang paling bahagia juga di dunia ya Pak ya? Iya benar, ya. Jadi modelnya ada. Nah, intinya untuk mencapai 8% tapi energi hijau perlu perencanaan yang matang. Nah, terutama sektor apa yang kalau kita beralih ke sana itu pertumbuhan bisa tetap dijaga tingginya dan juga lapangan kerja juga dapat tercipta dengan dengan laju juga gitu. Nah, itu yang harus direncanakan dengan matang gitu ya. Karena kita juga harus mencapai just transition ya, transisi yang adil dalam arti tidak hanya melakukan transisi tapi nanti kemudian menciptakan pengangguran yang lebih tinggi dan lain sebagainya gitu. Tapi dari data di berbagai belahan dunia umumnya menunjang teori bahwa kalau kita beralih ke energi bersih maka sumber lapangan pekerjaan juga bisa lebih banyak didapat dari transisi energi itu. Semakin kita menjaga lingkungan, berarti kita juga semakin sejahtera ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Seperti itu ya. Dan nih Pak saat ini juga kalau misalnya kita lihat ya Sobat Milenial Gen Z, dunia lagi bergejolak nih Pak. Perang di mana-mana, bahkan
balik lagi perang lagi nih Pak, udah damai katanya kan, tapi perang lagi. Bahkan ada juga perang dagang juga. Dan apakah Bapak melihat isu perubahan iklim ini mulai kehilangan prioritas di tingkat global, Pak? Sangat, sangat itu yang bikin kita sedih ya. Karena sekarang beberapa tahun lalu sebelum COVID ya, itu dan sebelum perang di Ukraina ya, perang Rusia Ukraina, iklim menjadi primadona tuh. Ya kan? Semua orang, kebanyakan negara bersatu dan bekerja sama untuk diplomasi perubahan iklim. Tapi sejak ada perang di Rusia Ukraina dan kemudian COVID dan sekarang lagi yang di Timur Tengah dan lain sebagainya, sekarang ini isu nomor satu adalah geopolitik. Perang, konflik, rivalitas, jadi hal-hal seperti itu. Dan iklim jadi nomor 2 atau bahkan nomor 3, bisa juga nomor 4 ya, tergantung pemerintahnya siapa gitu ya. Dan itu memang sangat disayangkan gitu, karena berarti kemajuan-kemajuan yang sudah tercapai bisa terbengkalai, dan juga rencana aksi ke depan yang sudah dipetakan lama juga bisa buyar gitu. Dan bagaimana Pak sebaiknya Indonesia menjaga momentum transisi hijau kita di tengah konflik geopolitik ini Pak? Dengan melaksanakannya secara serius. Jadi saya lihat kan Presiden Prabowo sangat serius mengenai MBG ya kan. Ya. Pokoknya apapun yang terjadi itu harus jadi gitu. Kalau ada mindset yang serupa dengan mengenai 100 gigawatt renewable energy, itu suatu hal yang luar biasa, akan inspiratif bukan hanya untuk dalam negeri tapi juga untuk internasional, dan itu bisa tercapai gitu ya. Pakistan misalnya surprising semua orang karena mereka bisa menjadi negara yang menciptakan energi solar ya, secara sangat cepat dan dalam skala yang besar gitu ya. Brazil udah 90% listriknya datang dari energi terbarukan gitu. Chili juga ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya Indonesia bisa melakukan ini asal ada komitmen dan political will dari atas, harus dari atas gitu ya. Okay. Karena kalau enggak di bawahnya nanti jalan sendiri-sendiri gitu ya. Oke Pak. Nah kita bakal ngomong nih Pak soal yang Indonesia Net Zero Summit ini Pak. Ini kan udah menjadi forum tahunan, kalau misalnya Sobat Milenial and Gen Z mengikuti dari tahun 2000. Kalau online-nya itu 2021 kalau nggak salah ya. 2021 ya Pak ya? Abis itu offline ya. Oke, nah itu kan tahunan nih Pak, dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan justru dengan pemerintah juga ya Pak ya, termasuk pemerintah. Nah menurut Bapak bagaimana memastikan forum seperti Indonesia Net Zero Summit ini nggak cuma berhenti di diskusi aja Pak, tapi juga benar-benar menghasilkan perubahan yang konkret. Ya. Apa sih Pak yang bikin jadi pembeda? Makanya gitu? Kita undang pejabat-pejabat untuk datang, karena ini forum di mana komunitas pada datang semua, komunitas iklim ya dan lingkungan dan sustainability, mereka pada datang. Ada ratusan ormas yang kita gandeng dan mereka semua tentu mengharapkan dialog yang baik dengan pemerintah gitu. Jadi kita juga harapkan wakil-wakil dari pemerintah datang dan berdiskusi secara berbobot ya, dua arah dengan para ormas ini. Kita nggak mau hanya bicara aja, retorika aja, tapi kita mau ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Kayak misalnya kemarin FPCI membuat suatu lokakarya study group bagaimana merealisir 100 gigawatt. Karena walaupun sudah diumumkan, ternyata waktu itu belum ada implementasinya, masih wacana dan masih saling melempar ini antar departemen gitu ya. Tapi kita lihat akhirnya, mungkin masalahnya di sini, logistiknya di sini, administrasinya kurangnya di sini, dan infrastrukturnya kurangnya di sini, teknologinya juga masih masalah karena ini dan itu gitu. Dan ini disampaikan dengan niat baik ya, bukan untuk menjatuhkan atau meledek pemerintah, tapi karena kita mau pemerintah sukses mengenai hal ini kan. Jadi saya harap pemerintah juga terbuka menghadapi masukan, karena ini masukan bukan dari orang yang benci Indonesia atau benci pemerintah ya, tapi orang yang sama-sama peduli ya,
mengenai masa depan iklim gitu. Oke Pak, dan ini juga jadi masukan anak-anak muda juga ya Pak, anak-anak muda Hmm, Indonesia ya Pak, hmm. karena ya pesertanya banyaknya juga dari mahasiswa benar ya Pak? Ya, yes, sebagian besar, I think 90% itu dari kalangan pemuda mahasiswa. Mereka yang paling semangat. Dan itu juga buat saya senang juga karena apa? Kita kan setiap ada perubahan sejarah bagi bangsa Indonesia selalu yang motornya kan anak muda. Ya kan, 1908 Hari Kebangkitan Nasional, kemudian Sumpah Pemuda, Betul. 1945, 1968, 1998 ya. Selalu pemuda yang paling berani, paling lantang, dan paling progresif pemikirannya. Oke Pak, berarti kalau misalnya dibilang pemuda, anak muda nih mengalami climate anxiety, itu benar nggak Pak menurut Bapak untuk saat ini? Anxiety dalam arti mereka cemas gitu ya. Iya, I hope so, karena kalau mereka cemas, mereka akan serius memikirkan masa depan bangsa. Dan jujurnya mereka cemas itu sudah sewajarnya. Karena tadi kan kita bahas mengenai udara di London. Waktu itu saya bukan hanya mendengar di berita, merasakan sendiri itu. panas banget ya Pak. Waktu heat wave itu luar biasa panas sampai orang nggak berani keluar dari hotel. Saya sendiri nggak mau keluar, malas ngapain keluar, itu susah bernafas dan lain sebagainya gitu, dan nggak nyaman gitu ya. Tapi ini adalah masa depan kita gitu. Ini benar-benar snapshot dari apa yang anak-anak kita akan hidupi 20 tahun kemudian gitu. Betul-betul Pak. Dan kalau Bapak bicara langsung nih lewat INZS kepada anak muda, bahkan lewat lewat IDN Times nih Pak. Alasan terbesar apa yang akan Bapak bilang untuk agar supaya anak muda tetap optimis bahwa kita bisa menjaga perubahan iklim ini untuk tidak semakin buruk? Alasan terbesar sebetulnya uangnya ada, Sheila. Ini secara global ya. Uangnya tuh ada. Buktinya apa? Kemarin begitu ada perang Rusia Ukraina, tahu-tahu penambahan anggaran pertahanan tuh bisa ratusan miliar dolar, bahkan triliunan. Yang tadinya mereka bilang ini nggak ada uang kita ya. Nah, sekarang kalau ada uang untuk perang gitu ya. Ini tambahannya ya, bukan di luar dari yang udah ada gitu. Jadi uangnya ada, kemudian teknologinya juga udah ada, ya kan? Dan orang yang mendukung juga ada, lembaga internasional ada, platformnya juga ada, semuanya ada. Nah, kenapa masih terganjal juga gitu? Ya kan? Solusinya kita juga udah tahu, semuanya ada gitu ya. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum scale up gitu? Bahkan cenderung kita mulai tersendat-sendat, bahkan kalah untuk masalah perubahan iklim. Kalau tadi Bapak bilang pendanaannya ada, teknologinya juga kita ada, regulasinya juga sebenarnya justru ada kan ya Pak. Jadi sebenarnya apa hambatan terbesar, gak cuma Indonesia tapi juga global menuju net zero Pak? Complacency, istilah kerennya gitu ya. Saya kan sedikit belajar bahasa Inggris, jadi Bapak kalau bisa bilang wah menu 3 bulan teman-teman. 3 bulan. Ih, 3 bulan dan alhamdulillah dikasih waktu, dikasih kesempatan. Complacency itu kelupaan, menganggap enteng gitu, ya kan? Menganggap masih ada besok, atau ini bukan prioritas dulu, kita masih ada hal-hal lain. Dan kalau itu dan ini semakin banyak terjadi di Eropa, kalau ganti pemerintah, terutama pemerintah yang ada di kanan gitu ya, mereka semakin tidak percaya mengenai perubahan iklim. Padahal mereka yang mengalami sendiri. Gitu. Betul. Dan di tempat lain karena ada perang, mereka bilang, aduh kita butuh uang untuk pertahanan, beli senjata gitu. Atau tempat lain lagi juga mereka bilang kita belum siap dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak alasan yang bukan dicari-cari, alasan yang dipandang lebih penting dari perubahan iklim gitu. Nah nanti ternyata 2050 kalau mereka masih hidup, mereka akan shock sendiri gitu, bahwa ternyata perubahan iklim ini dulu kita bisa cegah, tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak serius, dan sekarang kita hidup dalam
istilahnya dunia serasa neraka. Itu kan Emil Salim bilang ya, Nah, dunia serasa neraka. Nah, kalau saya nggak salah inget nih Pak, 2024 kalau nggak salah temanya tuh neraka bocor ya Pak ya, Ya. INZS 2024. Nah, kalau tahun ini temanya apa nih Pak? Temanya itu apakah net zero Indonesia atau Indonesia yang hijau itu semakin jauh atau semakin dekat gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Sekarang ini semakin jauh. Dan ini bukan juga karena kita lihat apa ya, karena kondisi dunia juga membuat semakin sulit. Amerika udah menarik diri dari perjanjian iklim Paris, ya kan. Tuh. Bukan itu aja, sekarang fokusnya di fossil fuel, diberikan insentif perusahaan-perusahaan raksasa yang perusahaan minyak gitu ya. Kemudian ada perubahan agenda geopolitik jadi raja sekarang dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dan bahkan dunia usaha pun ada yang terpengaruh, yang tadinya semangat ya dengan bisnis model yang pro iklim sekarang jadi lebih pragmatis misalnya gitu. Jadi itu yang saya khawatirkan, dan kita harus melawan angin ini gitu dengan komitmen yang juga kuat dari like-minded countries, gitu. Negara-negara yang mempunyai keprihatinan yang sama mengenai agenda perubahan iklim. Ya, jadi kalau bisa dibilang perubahan iklim ini sekarang jadi semakin urgent ya Pak ya, untuk kita dan juga anak cucu kita ya Pak ke depannya. Karena dunia semakin panas juga, ya makin kita bisa merasakan sendiri lah, kita udah merasakan ya Pak. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita menutup, kalau kita membahas ini lagi 5 tahun ke depan dari sekarang, indikator apa yang ingin Bapak lihat agar Indonesia benar-benar bisa dikatakan berada di jalur yang tepat untuk net zero? Saya mau lihat ada EV di mana-mana, dan EV-nya jangan hanya dari Tiongkok aja, walaupun Tiongkok sekarang raja EV ya, tapi bisa dari Eropa juga dan tempat-tempat lain. Saya senang udah ada dari Vietnam misalnya untuk taksi sekarang kan. VinFast ya Pak ya? Iya. Saya mau lihat ada banyak PLTS ya, yang ada di mana-mana dan mereka harusnya untung gitu ya. Jangan mereka rugi gitu. Karena kalau mereka untung kan berarti akan lebih banyak lagi gitu kan. Saya mau lihat lebih berkurang jumlah pembangkit tenaga listrik yang dari batu bara gitu. Ya kan, semakin berkurang secara progresif ya. Saya juga ingin melihat banyak green buildings. Jadi gedung-gedung yang emisi rendah gitu ya. Dan teknologinya sudah ada. Saya juga ingin melihat banyak hutan-hutan yang direstorasi gitu. Dan kita punya kemampuan untuk itu. Paling enggak itu, dan tentu 100 gigawatt energi bersih ini jadi realita, dan kita melihat solar farm ada di mana-mana gitu. Ya, saya kemarin tuh lihat kemana ya, ke Timur Tengah, dari udara saya lihat ada satu gurun yang penuh dengan panel solar gitu, panel surya itu, dan luar biasa gitu ya. Jadi sebetulnya teknologinya ada, uangnya juga sebetulnya ada gitu ya, tapi yang penting harus dijalankan aja gitu. Nah, kalau semua ini tercapai, saya yakin kita bisa jadi negara pelopor untuk ekonomi perubahan iklim ya. Oke Pak Sme, jadi pendanaan ada, kemauan juga, ini tinggal kemauannya aja berarti ya Pak, yang harusnya digencarkan lagi gitu ya Pak. Nah, sebelum kita menutup Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman, untuk sobat milenial dan Gen Z, untuk perubahan iklim ya, apa yang harus dilakukan sih Pak? Mulai dari apa mungkin yang harus kita lakukan, terus pesan-pesan ke depannya seperti apa Pak? Ya, kalau saya lihat kan kita sebagai, kalian tuh generasi yang hidup di abad ke-21 ya kan, dan setiap generasi itu ada prestasi atau DNA-nya masing-masing. Kalau generasi Sumpah Pemuda itu mereka yang melahirkan konsep Indonesia itu kan, nasionalisme. 1945 yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Yang 66 ke atas itu yang mengenai pembangunan ya, 98 itu mengenai demokrasi. Saya melihat kalau kalian mencari apa kira-kira your mission in life gitu ya, misi hidup dan misi bernegara, mungkin yang paling urgent adalah mengenai perubahan iklim.
Karena itu yang akan menentukan semuanya, menentukan politik, ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan manusia, dan lain sebagainya gitu. Dan kalau iklim itu naik 3 atau 4 derajat Celcius secara global ya, secara rata-rata, kita akan hidup, bukan kita, saya udah nggak ada lagi. Anda akan hidup dalam dunia serasa neraka itu. Dan kalau itu terjadi, nggak bisa jarum jam itu diubah kembali. Ya, nggak bisa kita dinginkan kembali itu. Tapi itu akan menjadi suatu hal yang permanen gitu. Jadi satu-satunya obat hanya sekarang untuk menghindari dunia serasa neraka itu. So it's your fight. Ini adalah tantangan bagi Anda karena Anda yang akan hidup dalam dunia itu, dan mudah-mudahan Anda tidak lari dari kenyataan ini dan justru menjadi kelompok yang bisa mencari solusi bagi tantangan ke depan ini. So it's your fight, you Your choose fight. your fight. Yes. Oke ya Pak ya. And you have to win. Oke, harus dong Pak, karena kan Yeah. ini buat masa depan kita bersama ya Yeah, Pak yeah. ya semuanya. Nah kalau gitu terima kasih banyak Pak Dino atas waktunya udah ngasih kita pencerahan soal perubahan iklim, apa yang sih yang harus kita lakukan, pendanaan ada, teknologi ada, nah tinggal kemauan dari kitanya masing-masing dan juga kita mendorong pemerintah untuk implementasi nih janji-janji yang tentang perubahan iklim ya Pak ya Yeah. yang ada. Dan Oke. bunga yang hitam bisa jadi merah lagi. Bunga yang hitam bisa menjadi merah lagi, bisa mekar lagi menjadi merah. Oke, kalau gitu Sobat Milenial Gen Z, terima kasih banyak sudah menonton video kita. Sampai jumpa di Ngobrol Seru berikutnya. Bye!